اللهم احييكم فيه اللهم اللهم تعالى أمر رحمتك وانصر علينا إنك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Yang sama-sama kita muliakan apa nikahin sholat Baitul Rahim serta jalannya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatunya, namun insyaallah tidak mengulangi rasa hormat dan takdim saya kepada kepengurusan mushola Baitul Rahim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan juga jamaah mushola agung, semoga selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para syaikhin, usahakan, usaha yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat serta barokah dan selalu semangat mengajak kita akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati seluruh adalah di tempat yang mulia ini yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatunya, namun insyaallah tidak mengulangi hormat dan takdim saya kepada seluruh jamaah. Semoga semuanya selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada kita semua, panjat dan sehat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan Allah serta karunia yang alhamdulillah dengan iman wal Islam dan wal syaitan afiat dan panjang umur kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, kepada para sahabat dan imam tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selalu umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan syariatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita mulai, mudahlah kita belajar bersama ini. Yuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat yang mulia ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, serta mudah-mudahan kita semua baik diri kita dan keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta diselamatkan dari wabah penyakit corona. Nas'alullah al-ijabah ala dinina wa ala kulli nabiyyin shalihah ila hadatin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam Ahad kemarin di makalah yang kelima, nasihat untuk kita dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dimana ada empat macam, yaitu kesempurnaannya bisa diraih dengan empat perkara, seperti yang sudah kita bahas, kesempurnaan sholat dengan sujud syahwi, dan kesempurnaan puasa dengan sholat fitri,
dan kesempurnaan haji dengan fidyah serta kesempurnaan iman dengan jihad. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan muzakarah kita bersama di makalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu an Abdullah bin Mubarak Hafidhul Qadi Nuhil Nawazi. Nasihat yang ke-6 untuk kita semua para jemaah yang dirahmati Allah. An Abdullah bin Mubarak, yaitu dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah Hafidhul Qadi, cucunya Iqwadi Nuhil Nawazi. Apa nasihatnya untuk kita, atau apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak? Ini penyampaiannya. Man sholat kulla yawmin isnatay asyarata raka'atan faqad adda haqqas sholati. Man sholat, siapa saja yang melakukan sholat setiap harinya 12 rakaat. Wahia raka'atan qabla subhi. Wahia adapun 12 rakaat ini hitungnya, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa raka'atan qabla dhuhri, dan 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa raka'atan ba'daha, dan 2 rakaatnya lagi setelahnya sholat zuhur. Dan 4 rakaatnya sebelum sholat asar, dan 2 rakaatnya sebelum sholat maghrib. Jumlahnya ada nggak 12? Ada ya. Bahkan ada hak sholat, maka sungguh ia telah melakukan haknya sholat. Maka sungguh ia telah melakukan haknya sholat. Jadi jika ada orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, bagian yang biasa kita sebut 4 rakaat sebelum sholat asar, dan 2 rakaat sebelum 4 rakaat sesudah sholat maghrib, maka sungguh ia telah melakukan hak sholat. Jadi sholat pun ada haknya. Tadi ketika kita telah melakukan kesunahan-kesunahan tadi, maka kita telah melakukan haknya sholat, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahum imra'an sholat qabla al-'asri arba'an wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an bi fasli bainahuma bi taslim. Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi salah seorang sholat yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat. Wa kana yusalli qablaha, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sebelumnya 4 rakaat bi fasli bainahuma bi taslim, dengan memisahkan antara 4 rakaat tersebut bi taslim, dengan salam dari 2 rakaat, ya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah qabliyah asar, atau sholat sunnah asar kan, sholat sunnah asar, sholat sunnah qabliyah asar, karena lain-lain qabliyah. Sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat, dipisah antara keempatnya itu dengan 1 salam dari 2 rakaat, ya. Tapi kesunahan itu kalau dijaga 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lagi setelah zuhur, ya, 2 rakaat sebelum asar, mengangkat, gawean lah, gitu. Jangan dipilih-pilih, ini mau gaya mengangkat, bituan, gitu. Semangat lah, mengangkat dan mengangkat berjalan, ya kan? Karena semakin banyak amalan sunnah, insya Allah akan semakin banyak celengan amalan
Ya. Wanita Tabrani dan dari Imam Tabrani man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nari. Jadi siapa saja yang melakukan sholat sunnah ya, 4 rakaat sebelum sholat asar haroma padahal itu belum, tapi kalau setiap film mati harramallahu badanahu 'alan niran, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengharamkan jasadnya atau badannya terpanggang di atas api neraka. Luar biasa ya. Itu haroma. Ini kalau menurut ulama ahli mantik itu maknanya tahqiq. Padahal kita belum melaksanakan sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat, tapi pakai kalimatnya haroma, ya. Bukan pakai kalimat bil muqarrah. Nah, ini membedakan tahqiq. Jadi yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas jasa kita terpanggang di api neraka. Misalnya katakan kalau dia asar 4 rakaatnya dengan satu dipisah dengan satu salam, jadi 2 rakaat, setelah itu salam, berdiri lagi 2 rakaat. Ini kadang-kadang di mana kita mau melaksanakan sholat sunnah asarnya juga jam 5:30, ya, insyaallah ya. Ayo bersyukur kita sama Allah. Kita dapat pekerjaan yang bisa luas gitu, yang luas waktunya pada pekerjaan itu untuk melaksanakan sholat. Itu bersyukur banget. Jangan dilihat nilai hasil upah dari pekerjaan itu, tapi yang penting kita dikasih keluasan keimanan Allah. Mau sholat mudah, gampang, bisa berjamaah, bisa awal waktu, itu udah nikmat. Kenapa sih tidak dirasakan nikmat? Karena kita mungkin kurang bersyukur, itu aja. Kurang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu melihat akan ke atas di masalah dunia. Ya, kejar-kejaran dengan orang, kejar-kejaran dengan orang. Padahal orang kaya dan orang miskin makannya sama aja, satu piring. Ya, malah yang lebih banyak orang miskin ada 3 piringnya. Orang kaya satu piring juga nggak habis, gitu kan? Nah, insyaallah. Jadi bersyukur sama Allah kita punya pekerjaan, ataupun punya teman, ataupun punya istri, punya saudara, keluarga dan lain sebagainya, selalu mengingatkan kita akan sholat. Apalagi dimana isinya yang menceritakan tentang fadilah sholat, keutamaan sholat, sholat seperti ini, masya Allah, ya, itu luar biasa. Jadi rugi kalau misalkan kita sengaja ini gak ada pintuan akhirat, gak ada teman yang menasihati kita dalam urusan akhirat, rugi gitu, ya, lupa. Nah di sini kenapa sih kadang orang-orang itu malas untuk melaksanakan sholat? Satu sebenarnya, karena mereka itu tidak tahu, ya, ataupun tahu tapi nggak mau tahu apa tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi tahu ataupun nggak mau tahu seperti Ibrahim misalnya, tapi dia menyebodohkan masalah siksa saudara neraka saudara. Tapi kalau seandainya dia tahu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini siksaannya amat dahsyat, amat luar biasa, itu pasti dia itu akan takut dan pasti dia itu akan mau melaksanakan sholat. Gampang yang sunnah ya, bukan sampai gampangkan. Yang wajib aja dikejar itu. Kadang-kadang masya Allah banyak orang-orang yang melalaikan sholat wajib, apalagi yang sunnah. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala asy-syaikh al-Qasidi min himyati fi mutazil ra'i min khabar muslimin, telah menukil
Al-Syekh Al-Abasi At-Tibyani fi Mutajil Rabi min khair muslim min khair muslimin dan hadis muslim ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asrata raka'atan tatawwu'an ghayra fardhatin illa manallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang hamba yang dia melaksanakan sholat sunnah karena Allah Subhanahu wa taala fi kulli yawmin, di setiap harinya, sintai asyrata raka'atan 12 rakaat tatawwu'an dengan sholat sunnah, maksudnya ghayra fardhatin illa manallahu lahu baitan fil jannah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk dia baitan, gedung, ya, di mana? Fil jannah, di surga. Kalau masih kebayang rumahnya itu bukan surga. Wah, saya bakalan dibikinin gedung nih sama Allah nih. Oh, udah kebayang rumahnya begini-begini. Itu bukan surga. Surga itu yang gak bisa dibayangin, gak bisa dirasain, saking dahsyatnya. Kita tuh ngebayangin mewah lain sebagainya, itu lebih mewah daripada itu. Jadi kalau kita pengen rumah gratisan, gitu kan, kuncinya tadi syaratnya. Jadi dalam sehari semalam lah, dalam sehari semalam lakukanlah sholat sunnah 12 rakaat. Tadi apa ya 2 rakaat sebelum? Udah pokoknya 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sepada duhur, gitu aja udah. Soal kalau bisa jelasin rakaatani qabla subhi, rakaatani qabla dhuhri, rakaatani ba'da, arba'ah rakaatin qabla asri, repot, ya. Pokoknya itu aja, syukur-syukur kan lebih daripada kurang, mending lebih. Misalkan ditambah lagi dengan sholat yang lainnya, seperti itu, ya. Nah, insyaallah. Jadi kalau kita kepengen nanti dia mah punya gedung gitu kan di surga, terus kita mah nggak punya, ya salah siapa? Bukan salah kita, atau bukan salah Allah, bukan salah kitanya yang salah. Kenapa kita waktu di dunia nggak berusaha itu, gitu, betul nggak? Kenapa waktu di dunia orang itu pada kerjain, kita mah enggak? Masalahnya karena kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita nggak ada yang ngasih tahu. Kenapa kita nggak ada yang ngasih tahu? Karena salah siapa? Dia nggak mau tahu. Orang pada kumpul di majlis dia enggak, kan gitu, ya. Nah, aneh dia mah, sholat baik. Padahal yang dia kejar itu tadi ingin oleh Allah Subhanahu wa taala dibikinkan sebuah gedung di surga. Ya Allah, gedung di surga seperti apa ya? Kita dikasih rumah aja nih. Kali berapa udah senang banget kan ya? Insyaallah kuncinya ini cuma 12 rakaat. 12 rakaat sedikit lah insyaallah. Tapi giliran malas lah ya. Susah memang ibadah itu dikelilingi oleh dikelilingi oleh karahah, ya. Al jannatu fatil makari. Jadi kayaknya tuh kalau mau berbuat baik itu kayak malas ya. Mau ngaji malas, betul enggak? Mau sholat malas, mau puasa sunnah juga malas bil makari. Tapi an-nar hukat bisyahwat. Kalau neraka mah kayaknya enteng-enteng gitu, ya. Apa aja mudah, apa aja mau gitu kan. Ke jalan ke neraka mah apa aja dimudahkan, nafsu tuh kepengen. Tapi kalau kita untuk akhirat memang ada seperti itu, ya. Ufat bil makari. Di bawahnya malas baik untuk amalan akhirat mah, ya. Kuncinya paksain. Ya, tapi kalau udah biasa mah jadi insyaallah terbiasa. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan ia di surga sebuah gedung. Ya. Jadi enggak ujug-ujug juga. Tiba-tiba dia dapat gedung. Enggak. Atau harus gawe dulu, harus kerja dulu, ya. Enak aja gratisan, ya. Rugi dong kita. Ya gitu. Insyaallah, ya. Jadi kalau pengen gedung di surga, maka laksanakanlah sholat 12 rakaat setiap harinya. Imam At-Tirmidzi menambahkan qabla dhuhri raka'ataini ba'daha. Jadi Imam At-Tirmidzi menambahkan arba'at qabla dhuhri, katanya mereka 4 rakaat sebelum duhur. Jadi artinya tambahkan lagi itu 2 rakaat
sebelum sholat sunnah duhur. Arba'an qabla al-asri, tambahkan lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat qabla duhri sebelum sholat fardu duhur. Jadi duhurnya qobliyahnya 4 rakaat, 4 rakaat dengan dipisah tadi dia 1 salam, jadi 2 rakaat salam, di situ bangun lagi ya. Orang ini ba'daha dan 2 rakaat setelahnya, yakni ba'diyah zuhur 2 rakaat. Orang ini ba'dal maghrib 2 rakaat ba'dal maghrib. Orang ini ba'dal isya dan 2 rakaat ba'da isya setelah salat isya. Orang ini qabla salatil ghadati 2 rakaat sebelum salat subuh, ditambah tuh. Jadi kesimpulannya 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaatnya sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaatnya sebelum sholat isya, dan 2 rakaatnya lagi setelah sholat isya. Itu ya, bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Nah, ya fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Jalan sunnahnya, karena kalau yang menyiapkan rumah itu mah ibarat di modal. Kalau kita usaha di modal doang mah capeknya aja gitu kan. Kita pengen untung kalau yang namanya usaha. Nah, kalau pengen untung, kerjakanlah sunnah-sunnahnya atau kesunahan-kesunahannya. Walid Tabrani dan kedua Imam Tabrani atau Imam Tabrani dan Imam Tabrani. Man sholat qabla dhuhri 4 raka'atin ka'annama tahazzara bihinna min layatihi. Wa man sholahunna ba'da al-isya'i kamislihinna min lailatil qadri. Man sholat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man sholat siapa saja yang melakukan sholat sunnah qabla dhuhri, siapa saja yang melaksanakan atau melakukan sholat sunnah qabliyah dhuhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailati, maka ia seolah-olah melaksanakan tahajud 4 rakaat pada malamnya. Jadi kalau kita di malamnya nggak tahajud, nah itu bisa tuh dengan kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah 4 rakaat, maka itu sebanding ya. Maka ia seperti melaksanakan sholat sunnah tahajud pada malamnya. Wa man sholahunna ba'da isya kami sudah min lailatul qadri, dan siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya, maka ia seperti melaksanakan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Nggak percaya sama Ustaz, ini kitabnya. Jangan ngalin saya tuh. Kemarin wali padahal kitab Romen Kuala. Kita wanita orang ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin punya amalan yang sebanding dengan amalan sholat sunnah tahajud pada malamnya, misalkan malamnya enggak, aduh, yang biasa gitu kan, nyesel nih tuh, saya ketinggalan tahajud di semalam, bisa nonton bola sampai subuh sih, misalkan gitu kan, kelewatan tahajud. Nah maka duhurnya 4 rakaat silahkan kerjakan, maka itu ka'annama tahazzara bihinna min lailatiha, maka dia seperti melaksanakan tahajud pada malamnya. Pada malamnya itu 4 rakaat. Jadi sebanding dengan itu. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya, maka ia seperti sholat sunnah 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Luar biasa pahala ya. Insyaallah, saking gedenya alhamdulillah kita suka tinggalin ya. Allahu Akbar. Itu semangat kita ya, berbanyak amalan sunnah pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Ankabut ayat 54 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allahu a'lam bidalik. Jadi insyaallah tuh dengan kita sholatnya yang benar, yang diterima, insyaallah, maka sholat kita itu akan mencegah diri kita ini, akan mencegah diri kita ini dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, maklumnya Allah a'lam bidalik, bukan maklum pada Al-Quran, maklum pembahasan saya. Maklumnya adalah kita sholat, baik itu sunnahnya, begitu pun juga wajibnya. Tapi kenapa ya perbuatan keji, ya perbuatan jelek, dan juga perbuatan yang sifatnya munkar selalu kita kerjakan. Nah ini pasti kita merenung, ya Allah, jangan-jangan memang sholat saya itu masih jauh dari diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan-perbuatan para aulia, orang soleh, mereka sudah merasakan akan nikmatnya ibadah. Jadi di mana semakin melakukan ibadah itu kayak semakin haus gitu. Kita makan juga baru 2 rakaat juga capek, Jadi masya Allah, mudah-mudahan kita dikasih kenikmatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini sampai Allah ambil kita, Allah panggil kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Alhamdulillah, kita ibadah masih kelayangan, istilahnya kayak kepaksa, ya kan? 2 rakaat sudah merasakan capek. Memang itu dipaksakan, tapi perbuatan keji dan lain sebagainya, sholat, korupsi, maling, zolim. Nah ini ada apa di sholatnya? Apa dari makanannya yang kurang baik? Itu Masya Allah, jadi bahan pemikiran kita, jadi bahan perenungan kita. Saya pribadi gitu kan, dia hanya melaksanakan sholat, tapi kita atau saya pribadi masih melakukan hal-hal yang keji dan yang munkar seperti itu. Makanya mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada zaman Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya mengumpamakan seperti ini. Jikalau di depan pintu salah seorang dari kalian ada sungai yang begitu besar, sungai yang airnya begitu banyak, mengalir dan lain sebagainya. Lalu salah satu di antara kalian tersebut mati pada sungai itu dalam kulayaumin setiap harinya 5 kali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah akan tersisa kotoran pada orang tersebut? Lalu sahabat menjawabnya, lah, tidak. Nah, kalau pada liga masalah sholat al-khamsi, begitu pun juga sholat 5 waktu. Begitu pun juga sholat 5 waktu, ia akan menghapus atau Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sabab sholat 5 waktu tersebut dosa-dosa kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang yang setiap harinya mandi 5 kali, insya Allah bersih badannya, insya Allah bersih, insya Allah daki-daki mah pada menotol lah gitu kan, insya Allah bersih. Nah, perumpamaan orang yang mengerjakan sholat, perumpamaan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu itu pun seperti itu. Yakni dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan rontok. Ini dengan kita continue selalu menjaga sholat 5 waktu, itu sama halnya itu kan merontokkan dosa-dosa kecil pada diri kita. Masya Allah, itu sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan seperti itu, kata Nabi, bagaimana pendapat kalian jikalau ada sungai di pintu
atau di depan pintu salah satu antara kalian, lalu orang tersebut atau lalu kalian mandi pada setiap harinya 5 kali. Itu dan kami ya. Nah, insya Allah ya. Itu perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mana kita menjaga sholat kita yang 5 waktu tadi, maka sholat tersebut itu akan merontokkan. Kalau bahasa itu kan merontokkan, ya merontokkan dosa-dosa kecil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang mandi setiap harinya 5 kali bersih, insya Allah. Ya. Kita aja yang mandinya sehari sekali sama ganteng-ganteng begini ya. Apalagi 5 kali. 5 kali itu perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus yang lain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan sholat sebenarnya banyak sekali itu bisa diceritakan ya dengan waktu yang amat singkat ini. Terus Nabi Musa ini kita ambil dari mana-mana aja lah, yang penting waktunya istighfar nih supaya masuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Man sholat ba'dain dakhulal jannah muttafaqun alaih." Jadi siapa yang saya laksanakan sholat subuh dan asar, ini padunya ya. Siapa orang yang melakukan sholat padu subuh dan padu asar, maka orang itu dakhulal jannah. Insyaallah akan masuk surga. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hadis yang lain, la yalijan ahadun sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal 'asr. Jadi salah seorang yang melakukan sholat sunnah, ya, salah seorang yang melakukan sholat sunnah subuh dan sholat sunnah asar, maka orang tersebut tidak akan masuk neraka. Itu hadisnya. La yalijan ahadun sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, tidak akan masuk neraka ahadun, salah seorang di antara kalian, sholat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yang melakukan sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat sunnah qabliyah asar. Kalimatnya lam, la yalijan ahadun, qaul bulan litaqid nafil mustaqbal, lam taqid yakin, nafi tidak adakan mustaqbal di zaman yang akan datang, pasti tidak akan. Lan taroni, wahai Musa, lan taroni, kamu gak bakal lihat saya. Sampai kapanpun gak bakalan lihat namanya di dunia, gitu kan? Nanti kalau pengen lihat di akhirat gak ada siapapun Nabi Musa di dalam taroni, artinya lan sampai kapanpun gitu, ya itu kalimat lam, faedah. Jadi la yalijan ahadun, tidak akan masuk surga yakin ahadun, salah seorang di antara kita yang melakukan sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat sunnah qabliyah asar. Hadis lagi, siapa orang yang melakukan sholat subuh fahuwa fi dimatillah, maka ia berada dalam tanggungan Allah. Fanzur ya Adam, maka perhatikanlah wahai anak Adam, la yaqlubanna Allah min dimmati bi syai'in. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut sesuatu pun min dimatihi dari tanggungannya. Artinya orang yang melakukan sholat subuh artinya orang yang melakukan sholat pagi subuh itu berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu setiap urusan-urusannya. Beda emang kalau kita nih apalagi bangun sebelum subuh, ya silakan aja dicek sendiri. Kita bangunnya setelah subuh jam 5:30 aja. Itu kayak kita waktu kita semalas, ya. Kayaknya masih mager gitu, pengen tiduran lain. Tapi kalau kita bangunnya sebelum subuh, wah itu luar biasa, segar gitu. Waktu kita sukanya dunia itu di depan mata, ilmu itu di depan mata, apapun yang berhasil yakin, itu memang seperti itu habisnya, ya. Tapi kalau kita sesudah subuh, ya jam 5:30, apalagi jam 6, apalagi jam 8 subuh ketinggalan, itu mau malas jual apa beneran, mana yang ada
Allah Subhanahu wa taala di waktu malam sekarang nih. Dan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan di waktu siang, semua itu bergantian menjaga kita itu. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholati asri, dan keduanya ini berkumpul. Malaikat yang ditugaskan di waktu malam, malaikat yang ditugaskan di waktu siang itu berkumpul di mana? Fi sholati subhi wa sholati asri, yaitu pada salat subuh dan pada salat asar. Summa yarujul ladina baqu fikum, kemudian malaikat itu naik, ya. Naik malaikat yang menghabiskan malam bersama kalian. Jadi malaikat yang ditugaskan ini sekarang nih, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di waktu malam itu naik. Di mana naiknya? Fi sholatil subhi, ya. Naiknya itu fi sholatil subhi, di waktu salat subuh. Karena memang itu sudah diganti oleh malaikat yang menjaga kita di waktu siang. Fayas'aluhumullahu wa huwa 'alamu bihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada salah satu di antara mereka yang lebih tahu, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Aku? Fayaquluna, malaikat itu menjawab, "Taraknahum wa hum yusalluna wa azainahum wa hum yusalluna." Kami tinggalkan mereka sedang sholat dan kami datang pun mereka sedang sholat. Nah, jadi kesimpulannya subuh itu utamain bangun. Artinya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di awal waktu. Begitupun juga sholat asar. Kita melaksanakan sholat asar di awal waktu. Supaya apa? Supaya malaikat yang ditugaskan malam dan ditugaskan siang menyaksikan kita. Dua-duanya sedang sholat. Sebelum pamit malaikat malam, malaikat siang, gua pamit dulu ya. Gua jadwal tugasnya udah kelar. Kita mau istirahat dulu. Nisip malam soalnya. Enggak ada begitu. Di mana? Di waktu sholat di waktu sholat subuh. Jadi kesaksian tuh. Ya tuh. Waktu sholat subuh saya. Ya siang bos. Sekarang giliran saya. Waktu siang. Itu. Siang jalan lagi tuh. Sebentar. Nah, turun lagi malaikat yang jaga di waktu malam. Di mana? Di waktu asar gantian bos. Giliran sampean lagi nih. Waktu siang udah naik lagi tuh. Malaikat begitu. Masya Allah, dijaga kita sama malaikat. Dijaga sama malaikat ya. Ada yang mengatakan itu siang 10, malam 10. Jadi jumlahnya 20 mau jaga kita. Di tangan, di kuping, di telinga. Enak tuh jaga malaikat ya. Gak usah bayar. Kita gak usah sewa security kan bayar ya. Jaga kita sama malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat luar biasa. Itu jadi supaya kesaksian kita. Misalkan kayak tadi, mana sholat asar, misalkan berjamaah di awal waktu. Oh, malaikat siang nyaksiin. Oh, dia itu sholat asar berjamaah di awal waktu. Jadi keduanya nyaksiin. Nah, ini makanya di subuh nih. Orang lain udah pada qomat, udah pada sholat berjamaah di awal waktu, kita masih tidur. Nah, kata malaikat siang, kata malaikat malam, ini sholat gak? Bingung malaikat itu ya? Gak disaksiin nih. Itu kan, karena dia itu masih tidur, sedangkan yang namanya tugasnya malaikat malam naik, gak nyaksiin. Malaikat yang tugasnya malam itu gak nyaksiin orang ini sholat apa kagak. Terus malaikat siang yang jagain. Buset, ngorok banget keblok nih. Itu kan, agak subuh-subuh gitu. Yang kesaksiin, ya udah saja 14 aja 12 terus. Pas asar, bukannya sholat di awal waktu juga, katakan ngejar kan. Mama masih di jalan atau masih ngobrol gitu kan. Ya karena memang tugasnya udah selesai. Yang siangnya dia juga gak nyaksiin ini sholat asar apa kagak. Jadi keburu naik gitu kan. Kalau kita mau keburu pulang gitu ya, bisa dipahami ya. Nah itu seperti itu. Jadi ayo maksudnya supaya kita ini kesaksian gitu ya, disaksiin oleh dua malaikat. Petugas yang malaikat malam dan petugas malaikat siang, yaitu menyaksikan bahwa kita itu sholat di waktu itu luar biasa. Kita dapat catatan tuh, hebat sampai yang jagain orang ini sholat mulu gitu. Padahal asar loh dan subuh melalui malaikat. Ada masya Allah. Itu jadi setiap subuh dan itu pergantian shift malaikat. Jadi pergantian shift malaikat, yaitu di mana di waktu subuh dan di mana di waktu asar. Usahakan itu sholat subuh dan itu sholat asar, kita itu sholat bertepatan pada awal waktu, supaya dua malaikat tersebut menyaksikan bahwa kita itu berada dalam atau
menyaksikan bahwa kita itu sedang sholat. Padahal masih banyak ya padilah-padilahnya, santai wae lah. Udah bisa ya. Kan rasa kalau ngomong ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lah ya. Panjang umur mah kita akan lanjut lagi ya. Jadi kesimpulannya adalah satu, marilah kita memperbanyak amalan sunnah, terutama amalan sholat ya. Kerjakan tadi, ayolah semangat berubah hidup kita ini ya. Lakukan tuh qobliyah, ba'diyah, lakukan itu. Insya Allah mudah-mudahan. Karena saya belum membuktikan kesuburan kemakmuran diri saya, tapi insya Allah yakin sama Allah, kalau kita menjaga sholatnya, baik itu sunnah maupun wajibnya, insya Allah barokah. Tenang hati lah gitu. Hati kita tuh merasa cukup, merasa kaya, insya Allah barokah lah itu satu ya. Insya Allah dikejar lagi tuh misalkan dengan witirnya, dengan hajatnya, ya dengan tahajudnya walau hanya 2 rakaat. Jadi apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu ya fasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi apa namanya? Jadi berwasilah lah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, terus apa itu namanya kelanjutannya? Ya, meminta pertolongan ya, isti'anah ya. Memohon perlindunganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dengan sholat, sabar itu sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa puasa, gitu kan. Yang kedua itu dengan sholat, apalagi di keadaan yang zaman sekarang, gitu kan. Memohon perlindungan kita kepada Allah dengan sabar, ya sabarlah. Kalau juga semua juga dalam keadaan sedang begini kan begitu ya. Yang kedua dengan sholat. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Di mana kita punya kebutuhan, di mana kita punya hajat, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat hajat begitu kalimatnya. Wudu, sholat 2 rakaat. Wudu, sholat 2 rakaat. Di mana kalau kita punya kebutuhan masalah, kita masalahnya begini. Kita pengen kaya, pengen jadi orang yang sukses, yang banyak punya harta dan sebagainya. Tapi kita lupa sama yang punya itu harta. Itu. Jadi yang ada bukan tambah dikasih, malah tambah seret, gitu kan? Tambah susah, tambah seret. Ya. Adapun misalkan dikasih banyak, nggak seret dia mah tapi rezekinya banyak, hati-hati. Itu istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Ambisi sampai sholat enggak, ngaji enggak, saking keselnya Allah. Nih makan semua sama lu tuh. Tuh mobil, tuh rumah, tuh motor, tuh duit, makan sono, pisahin. Mampus deh. Begitu kalimat kalau bahasa kasarnya mah gitu. Jadi dijejelin gitu. Ayo kita tuh bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala mau atau duduk di majlis ilmu. Nah, pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segini juga bermanfaat ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita lanjutkan lagi mudah-mudahan kita bersama. Insyaallah di waman sama qala Ibnu Mas'ud ya, waman summa qala Ibnu Mas'ud laisayun, dan di sini kita lanjutkan. Nah, sebelum saya menutup, mudah-mudahan kita bersama selalu mengajak para jamaah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya keluarga kita dan keluarga untuk kita, tetangga kita, wilayah kita, masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala jaga kita, selamatkan kita, pelihara kita dari musibah, dari bencana serta dari wabah virus corona ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita baik dunia dan akhirat, serta Allah Subhanahu wa taala menghasilkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah ala hadirnya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.